Semuanya, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya di video ini. Oke, sekarang saya akan membahas tentang interpolasi Lagrange. Akan tetapi sebelum saya membahas ke sana, saya bahas dulu exercise 2B dan C untuk metode Newton. Oke, di sini kan ditanya bahwa berapakah hasil ya, pertanyaannya nanti kalian baca sendirilah di ini, di apa tuh namanya, di file Word-nya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sini, kita harus ingat dulu bahwa kita mencari nilai A. Jadi A0, A1, dan lain sebagainya itu adalah seperti ini. Sehingga nanti setelah dapat nilai A-nya, kita akan masukkan dalam persamaan dengan rumus seperti ini, 227,04 ditambah 27 kali T min 10 ditambah 0,376 kali T min 10 kali T min 15, kemudian 0,005 kali T min 10 kali T min 15 kali T min 20. Oke, nah setelah ditemuin seperti ini, apa yang terjadi? Nanti kita masukkan T-nya ini ke dalam, dikalikan semua ya, sehingga nanti pada akhirnya kita mendapatkan hasil seperti ini. Jadi T-nya adalah kodenya indeksnya 21,26, kemudian T kuadratnya adalah 0,132, T pangkat 3-nya 0,0054. Nah, yang ini manual, oke? Jadi untuk sementara ini manual karena kita belum sampai ke integral maupun diferensial, oke? Jadi penyelesaian ini separuh manual, separuh kode. Kemudian untuk yang integralnya, ini untuk yang 2B atau 2C ya, 2B sih kalau nggak salah. Jadi kita akan mendapatkan definisi seperti ini. Oke, jadi saya hanya membuatnya seperti rumus matematika ya. 1 per I plus 1 dikalikan A pangkat I, dikalikan T pangkat 2 dipangkatkan dengan I plus 1. Jadi pangkatnya ditambah 1, kemudian dibagi dengan I ditambah pangkat ditambah 1 juga. Ini sesuai dengan matematika aja sih, jadi nggak terlalu masalah. Kemudian di sini untuk turunan kebalikannya, I-nya dikalikan ke depan, kemudian I dikurangi 1, itu aja. Jadi ini yang paling dasar ya untuk integral dan turunan polinomial. Nah setelah kita dapatkan ini, kita masukkan nilai ini, jadi nilai indeks-indeks ini kita masukkan. Nanti sekalian T-nya, T carinya berapa, akan didapat. Nih, AA3 ini adalah indeks yang ini ya, yang terakhir yang sudah diselesaikan secara manual. Kemudian kita masukkan ke dalam kodenya. Ini sudah otomatis di sini tidak T pangkat 0 atau 1. Kemudian di sini T pangkat T kuadrat, pangkat T pangkat 3. Jadi saya sudah beranggapan bahwa ini adalah pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kemudian kita masukkan langsung ke integral T di sini dan integral T di sini. Maka akan mendapatkan jarak Doplet antara T11 dan T16. Jadi saya tinggal masukkan 16 dan 11, kemudian dikurangi, hasilnya akan memperoleh nilai seperti ini. Oke, untuk percepatan droplet pada T sama dengan 16, kita turunkan dengan turunan yang tadi. Jadi ini ada integral, ada turunan ini kita masukkan indeks yang ini, kita masukkan ke 16, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Oke. Sekian untuk exercise yang ini, kita langsung masuk ke pembahasan interpolasi 2. Oke. Nah, interpolasi 2 ini adalah Lagrange dan spline. Jadi nanti akan ada 2, tapi untuk saat ini saya hanya akan membahas Lagrange terlebih dahulu. Lagrange itu persamaan utamanya adalah seperti ini. Jadi dia adalah jumlah dari AI kali LI X. Oke, LI ini apa? Nanti. A ini adalah indeksnya, kemudian X ini adalah sesuatu. Oke. Kemudian di sini kita bisa memiliki fungsi di mana fungsi ini nanti tergantung ordernya berapa. Kalau order 0 adalah ini A0 L0, order 1 A0 L0 ditambah A1 L1 dan seterusnya. Oke. Jadi makin banyak titiknya, dia fungsinya ordernya makin banyak. Oke. Untuk weighing dengan menggunakan L. L ini adalah produk. Oke, mungkin kalian udah dengar di teori produk dari X min XJ, XI min XJ. Oke, apa yang kita bisa dapatkan dari persamaan ini? Yang pertama, ini adalah persamaan utama.
Oke, jadi kita akan mencari PX di sini. Oke, kemudian orde. Orde ini nanti kita menggunakan entah kalau orde 0 1 titik, orde 1 itu 2 titik, orde 2 itu 3 titik, dan seterusnya. Kemudian wedging. Oke, kita bisa mendapatkan di sini basisnya atau produknya itu L, ini juga kita harus hitung. Nah, untuk mengkode ini kita formulasikan ini dengan dua formula seperti ini. Oke, jadi fx sama dengan n sigma n lix fxi, di mana li itu adalah produk ini. Oke. Nah, kalau kita punya produk ini kemudian kita masukkan ke dalam sini. Artinya apa? Kita akan memiliki nested loop. Ini harus masuk ke sini, ini kita berulang juga, bisa kita lihat J0 sampai N ini berulang, kemudian I0 sampai N ini juga berulang, ada dua ulangan, sehingga akan ada dua loop. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi untuk menyelesaikan fnx ini kita membutuhkan produk dan fxi, di mana fxi ini udah data. Setelah kita jumlah sampai semua order, semua data yang ada, kita juga harus memasukkan LI yang ini. Oke, LI ini juga nanti dari 0 sampai N, kecuali jika J tidak sama dengan, jika hanya untuk J yang tidak sama dengan I. Kalau misalnya J sama dengan I, dia tidak dihitung. Oke, oleh karena itu ada dua loops. Yang pertama loop dalam ini dan loop luar ini. Oke. Nah, setelah kita elaborasi, dia persamaannya adalah seperti ini. Jadi bisa kalian lihat bahwa loop yang ini itu berada di luar dari loop ini. Jadi kita cari loop ini dulu, kemudian baru masuk ke loop yang ini, kemudian kita cari loop ini masuk ke berikutnya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus membuat fungsi untuk produk dan juga dua loop. Tapi ini sih fungsi nggak harus ya, jadi kalian langsung selesaikan sekalian juga nggak masalah. Saya sendiri menyelesaikan sekalian karena tidak terlalu banyak kode. Jadi akan ada dua loop pentingnya di sini untuk menyelesaikan persamaan. Yang pertama untuk coding kita harus masuk ke poin. Jadi kalau misalnya sama seperti Newton dan Direct, kita akan memilih poin sesuai dengan order. Jadi kalau misalnya ordernya 1, kita akan memilih 2 poin terdekat. Ordernya 2, kita akan memilih 3 poin terdekat. Cara memilih order, memilih titiknya sesuai dengan order itu masih sama dengan kode yang sebelumnya, yaitu ini. Oke. Kalau kalian masih belum jelas, kalian bisa kembali lagi ke video yang sebelumnya. Kemudian untuk Lagrange, nah Lagrange di sini seperti yang saya katakan ada dua loop. Loop yang pertama, nest segini, ini adalah loop untuk mencari produk. Kalian bisa lihat di sini P kali, jadi P-nya awalnya 1, kemudian dikalikan dengan T cari min TJ per TI min TJ. Jadi ini adalah produknya. Oke. Jadi X min XI per XI min XJ. X min XJ per XI min XJ. Kita cek di sini. X min XJ, XI min XJ. Jadi saya cuma mengikuti ini saja, dikalikan terus. Oke. Nah, setelah itu loop luar. Nah, loop luar nanti, P ini kan udah dikalikan, jadi dia akan mendapat produk akhir. Kemudian yang ini tinggal dikalikan dengan VTI. Jadi YI dikalikan dengan P ini. Bagaimana yang itu? Ini LI, jadi produk LI dikalikan dengan FXI atau YI di sini. Oke, ini masuk ke loop kedua, YT sama dengan ini. Oke, setelah ini semua selesai, keluarkan YT. Jadi nanti hasilnya akan YT, di sini YT sama dengan 0 karena YT akan ditambah terus. Jadi harus disiapkan dulu, ada 0 di sini. P juga itu kenapa 1? Karena akan dikali terus. Kalau dikali dia akan awalannya adalah 1 karena 1 dikali berapapun sama aja. Kemudian YT kalau misalnya dijumlahkan dia awalannya 0, ditambahkan terus. Oke. Kemudian selesaikan persamaan. Seperti biasa kita masukkan dulu data T. Data VT ini sesuai dengan tabel, kemudian yang kita cari ada titik ke-16, poin ini untuk order. Jadi order
ke pertama itu 2 titik, orde kedua itu ada 3 titik, orde ketiga ini untuk 4 titik, orde keempat ada 5 titik. Lalu saya tinggal masukkan, jadi untuk semua orde, range line point untuk semua orde, saya masukkan mencari yang terdekat terlebih dahulu. Oke, jadi titik mana yang harus saya ambil, kemudian YT ini memasukkannya ke dalam fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange ada fx, ada yx, dan ada t yang dicari. X yang dicari, oke. Kemudian barulah print orde berapa ya, karena titiknya dikurangi 1 adalah ordenya. Jadi points I min 1 saya pakai nilai kecepatan jatuh pada T ke sekian, T ke T cari itu berapa. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Ini angkanya sama sih dengan Newton. Jadi nggak terlalu jauh beda karena tiap orde biasanya mirip-mirip. Oke, itu dulu, sekian. Untuk spline nanti tunggu video berikutnya. Terima kasih.